Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinika Mariani dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bamada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Selamat mendengarkan teman-teman. Toksikologi obat. Jadi, istilah toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu tokson, yang artinya itu racun. Sedangkan ilmu pengetahuan itu dikenal dengan kata logos. Toksikologi merupakan ilmu atau pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan makhluk hidup. Toksikologi menurut para ahli kimia merupakan ilmu yang bersangkut paut dengan berbagai macam efek dan mekanisme kerja yang dapat merugikan dari agen kimia terhadap binatang dan manusia. Sedangkan racun itu sendiri yaitu suatu zat yang ketika tertelan, terhisap, diabsorpsi, menempel pada kulit, atau dihasilkan di dalam tubuh dalam jumlah yang relatif kecil dapat mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Sedangkan obat itu sendiri adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Jadi, toksikologi atau keracunan obat adalah reaksi yang terjadi karena dosis berlebih atau penumpukan zat dalam darah akibat dari gangguan metabolisme atau ekskresi. Kemudian ada model masuk dan daya keracunan. Yang terjadi itu yang pertama ada self poisoning, attempted suicide, accidental poisoning, dan homicidal poisoning. Kita bahas yang pertama dulu yaitu self poisoning. Jadi, self poisoning ini pada keadaan ini pasien memakan obat dengan dosis yang berlebih, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tak membahayakan. Jadi, pasien tidak bermaksud bunuh diri, tetapi hanya untuk mencari perhatian saja. Yang kedua itu ada attempted suicide. Pada keadaan ini itu pasien bermaksud untuk bunuh diri. Bisa berakhir dengan kematian atau pasien juga dapat sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang dipakai. Yang ketiga itu ada accidental poisoning, yaitu keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa adanya faktor kesengajaan. Dan yang terakhir itu ada homicidal poisoning, yaitu keracunan akibat tindakan kriminal, yaitu seseorang dengan sengaja meracuni orang lain. Kemudian ada mulai waktu terjadi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keracunan kronik, yang kedua ada keracunan akut. Yang keracunan kronik itu yaitu keracunan yang gejalanya timbul perlahan dan lama setelah pajanan. Jadi, gejala dapat timbul secara akut setelah pemajanan berkali-kali dalam dosis relatif kecil. Ciri khasnya adalah zat penyebab diekskresikan 24 jam lebih lama dan waktu paruh lebih panjang sehingga terjadi akumulasi. Keracunan ini juga diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil, tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang, yaitu misalnya minggu, bulan, bahkan tahun. Misalnya menghirup uap benzen dan senyawa hidrokarbon terklorinasi seperti kloroform, kemudian ada karbon tetraklorida dalam kadar rendah tetapi harus-menerus akan menimbulkan penyakit hati atau liver setelah beberapa tahun. Jadi uap timbal akan menimbulkan kerusakan dalam darah. Kemudian ada keracunan akut itu biasanya terjadi mendadak setelah makan sesuatu. Sering mengenai banyak orang atau pada keracunan dapat mengenai seluruh keluarga atau penduduk sekampung. Gejalanya itu seperti sindrom penyakit muntah, diare, konvulsi, dan koma. Keracunan ini juga karena pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Contohnya itu meliputi keracunan fenol menyebabkan diare dan gas karbon dioksida dapat menyebabkan hilang kesadaran atau kematian dalam waktu singkat.
Kemudian ada menurut alat tubuh yang terkena. Yang pertama itu ada ginjal. Jadi, ginjal itu memiliki sifat yang sangat rentan terhadap aksi racun. Perubahan fungsi ginjal dapat dimanifestasikan sebagai perubahan dalam komposisi kimia urin dan laju pembentukannya. Yang kedua itu ada sistem saraf pusat atau neurotoksik. Beberapa substansi dapat mengganggu respirasi sel, dapat menyebabkan gangguan ventilasi paru-paru atau sirkulasi otak yang dapat menjadikan kerusakan irreversibel dari saraf pusat. Yang ketiga itu ada jantung. Jadi, beberapa obat dapat menyebabkan kelainan ritme jantung sehingga dapat terjadi payah jantung atau henti jantung. Yang terakhir itu ada hati. Hepatotoksik menyebabkan manifestasi nekrosis lokal ataupun sistemik. Dengan hilangnya sebagian sel hati, menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap aksi biologi senyawa lain. Kelainan hati lain yang sering ditemui adalah hepatitis kolestatik. Kemudian ada menurut jenis bahan kimia. Yang pertama ada alkohol. Jadi alkohol atau etanol yang merupakan golongan alkohol adalah menyebabkan depresi SSP. Keracunan etanol menyebabkan pasien cenderung pada trauma dan kondisi kekacauan. Metabolik yang sering terlihat pada pasien alkoholik, tanda dan gejalanya adalah muntah atau depresi SSP. Kemudian yang kedua itu ada fenol, dapat menyebabkan denaturasi protein dan berpenetrasi dengan baik ke jaringan. Fenol bersifat korosif terhadap mata, kulit, dan saluran nafas. Tanda dan gejalanya adalah korosif pada sel lendir mulut dan usus, sakit hebat, muntah, koma, shock, dan kerusakan ginjal. Yang ketiga itu ada logam berat, misalnya itu timah hitam, arsen, kemudian ada merkuri. Dan yang terakhir itu ada organoklorin. Selanjutnya ada saluran bahan kimia atau zat racun masuk ke dalam tubuh. Yang pertama ada melalui mulut atau tertelan, yang kedua melalui pernafasan, yang ketiga melalui kulit, yang keempat melalui suntikan, dan yang kelima melalui dubur atau vagina. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu melalui mulut atau tertelan. Jadi itu melalui mulut atau tertelan bisa disebut juga peroral atau ingesti. Hal ini sangat jarang terjadi, kecuali itu kita memipet bahan-bahan kimia langsung menggunakan mulut atau makan dan minum di laboratorium. Yang kedua itu ada melalui pernafasan atau inhalasi. Misalnya itu gas, debu, dan uap itu mudah terserap lewat pernafasan dan saluran ini itu merupakan sebagian besar dari kasus keracunan yang terjadi. Misalnya itu ada sulfur dioksida dan klor, yaitu memberikan efek setempat pada jalan pernafasan. Kemudian yang ketiga itu melalui kulit. Bahan kimia dapat dengan mudah terserap kulit ialah anilin, nitrobenzen, dan asam sianida. Yang keempat melalui suntikan atau parenteral atau injeksi. Dan yang terakhir itu melalui dubur atau vagina, biasa disebut perektal atau pervaginal. Selanjutnya ada klasifikasi daya keracunan. Jadi klasifikasi daya keracunan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada super toksik, yang kedua ada toksik ekstrem, yang ketiga itu ada sangat toksik, yang keempat ada toksisitas sedang, dan yang terakhir itu sedikit toksik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi toksisitas. Yang pertama itu ada komposisi. Jadi itu bertingkat keracunannya itu tergantung dari komposisi atau jenis zat kimia tertentu. Yang kedua ada dosis. Dosis juga berpengaruh. Misalnya dosis terlalu tinggi atau overdosis bisa menimbulkan efek toksik bahkan kematian. Yang ketiga itu ada rute pemberian, berpengaruh terhadap terjadinya keracunan karena berhubungan dengan proses atme. Rute pemberian yang paling cepat memberikan efek jika terjadi keracunan adalah intravena. Kenapa? Jadi itu alasannya karena pada rute pemberian secara intravena, zat kimia yang masuk ke dalam tubuh itu langsung menuju ke pembuluh darah. Sedangkan rute pemberian yang terakhir adalah topikal, karena harus melalui proses atme yang lama. Selanjutnya itu ada metabolisme toksik.
Jika zat toksik yang masuk ke dalam tubuh dimetabolisme dengan sempurna, maka efek toksik yang diberikan juga akan lebih besar. Kemudian ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan itu juga berpengaruh. Tentunya itu memberi pengaruh karena jika kondisi kesehatan tubuh lemah, akan lebih mudah untuk terkena efek toksik yang ditimbulkan. Selanjutnya itu ada usia, kondisi nutrisi, gen, serta lingkungan. Kondisi lingkungan juga memberi pengaruh terhadap terjadinya keracunan. Misalnya, jika tempat tinggal yang dihuni merupakan tempat yang tercemar oleh suatu zat toksik. Kemudian ada cara penanganan pada keracunan. Yang pertama itu ada pencucian. Jadi itu jika racun harus segera dikeluarkan dari lambung. Yang kedua itu ada emesis. Jika racun masih di saluran cerna. Yang ketiga ada adsorben. Obat secara fisik mampu menyerap racun dan zat lain yang non-spesifik yang melekat pada permukaannya. Yang keempat itu ada demulsen. Jadi itu obat adsorben yang sekaligus berfungsi mengatasi iritasi lambung dan anti diare. Selanjutnya ada dekontaminasi topikal, kemudian ada meningkatkan eliminasi zat toksik, dan yang terakhir itu ada antidot, yaitu sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.